Saya tanya itu kan abang itu kan usaha instan, terus abang abang pernah nggak ngerasa kayak kesusahan ketika usaha abang kayak gitu kan karyawan buat membantu abang? Oh, jadi tapi jualan itu kan seller sama. Jadi kan minuman ada orang. Pulang, kita cuma jualan, kita udah jualan ke pabrik, tapi kirim kemari. Kita udah tinggal cuma jualan aja, jadi nggak kita karyawan. Oh, terus kan abang usaha ini kan pasti butuh modal kan bang? Kalau boleh tanya cara abang mendapat modal ini bagaimana? Kalau cara modal, pertama kan kita ambil modal awal ya, nanti dari tabungan lah. Kita buka, kita butuhkan barang. Lama-lama mereka. Kalau kisaran modal awal yang abang kira-kira berapa? Kisaran awal, nah, sekarang kan sampai modal sekitar 4 kali. Jadi tergantung seberapa banyak barang. Nah, sekarang udah rata-rata 4 juta 5 jutaan lah kali belanja. Terus yang ketiga, pasti kan kalau abang kayak gini nih, pasti kan abang butuh alat, butuh bahannya. Jadi alat sama bahannya yang abang butuh apa? Kalau kami jualan, kan harus dapat kurang kita jatuh ke berapa kan? Iya. Jadi kami tahun-tahunnya kan kurangkan kita belanja kan sama kita jualan. Kalau buat alat-alatnya, Kalau nggak punya alat-alat, karena kita bukan membuat sendiri, kita kan buat apa? paling ini aja. Iya, gerobaknya sudah bawahnya. Oh. Terus kalau abang udah berapa lama kayak ini? Selama 1,5 tahun. Abang pernah nggak kepikiran gimana sih caranya biar makin banyak pelanggannya? Kalau kita meningkatkan pelanggan, yang pertama kualitas pelayanan. Jadi kita sama jadi dia mengajak kawan-kawan yang lain. Jangan aja barang yang kita jual Terus kalau alasan abang jualan di seputaran jalan ini? alasannya. Iya. Tentu pasti ada target tinggi. Targetnya kampus ini. Nah, jadi kalau ada kampus ini, masuklah mahasiswa. Mudah-mudahan kami makin jualan. Jadi jualan kita harus ada target pasar. Kita siapa yang kita capai? Kita kita apa ini kalau ada kampus lah makanya kita dari sini. Jadi lokasinya strategis. Terus kalau misalnya satu hari nih abang kan pasti punya target per hari kan. Kalau misalnya dalam satu hari itu abang nggak mencapai target, strategi apa yang abang gunakan di kemudian hari pencapaian abang itu bisa tercapai? Sebenarnya target abang ya target itu nggak ada sih. Karena kita kan sebetulnya belanja ke pabrik kan kita beberapa belanja kita. Itu kalau saya langsung ya mana standar penjualannya ada. Jarang lah di sini di bawah standar penjualan dari bawah. Jangan. Tapi rata-rata. Terus yang terakhir bang, abang kan
Bi. Ya, malam. Maaf mengganggu waktunya. Jadi sekarang aku ada tugas untuk wawancara Bibi. Ya, Nah, pertanyaannya ada 6. Jadi kita mulai dari yang pertama ya, Bi. boleh. Yang pertama adalah apa yang memotivasi Bibi untuk memulai bisnis ini? Ya, motivasinya ya karena memang di bidang ini yang ada basicnya. Jadi memang dari dulu kita punya usaha seperti ini dari keturunan lah, dari keluarga. Jadi untuk meneruskan aja. Oh, oke. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira sehari berapa kilo daging babi yang habis? Kalau hari biasa sekitar 30 kilo, hari-hari libur ya maulah di atasnya 4 kilo gitu lah. Oh, oke. Pertanyaan ketiga, kira-kira berapa pengeluaran untuk modal bahan baku? Bahan bakunya ya untuk khususnya pengelolaan daging aja gitu ya. Itu 3,5 juta, biaya terkira dengan perbelanjaan segalanya ya hampir 4,5 juta lah. Oh, oke. Pertanyaan keempat, untuk memanggang daging babi, apakah Bibi menggunakan panggangan mesin atau manual? Iya, masih manual, kita masih pakai manual seperti tradisional gitu. Oke. Pertanyaan kelima, apakah Bibi memiliki diskon atau paketan di menunya Bibi? Iya, kalau untuk makan langsung tidak diadakan paketan ataupun gratisan. Tapi kalau untuk aplikasi-aplikasi itu ada saat-saat tertentu tapi. Oke. Yang terakhir, apakah Bibi bekerja sama dengan Gojek? Jika iya, apakah pelanggan bisa membayar secara non tunai seperti QRIS? Iya, memang pemakaiannya pakai QRIS atau OVO atau GoPay. Begitu ya, Bi. Oke, sekian dari wawancara saya. Terima kasih banyak, Bi. Baik, selamat malam semuanya. Di sini saya akan mewawancarai salah satu seorang pengusaha UMKM. Baiklah. Aku ada tugas dan sekolah itu untuk mewawancarai seorang pengusaha gitu. Jadi aku ada beberapa pertanyaan untuk kakak mengenai apa usaha kakak. Baru ada yang pertama kak, bagaimana cara kakak memastikan atau memilih tim atau pegawai yang dibutuhkan untuk mendukung usaha kakak? Kami biasanya ya untuk persyaratan bagi pegawai yang pertama itu memang harus keluar. Kalau masih kadang agak repot. Yang kedua berpenampilan menarik sih supaya ya kalau orang beli itu nengoknya agak enak lah, bersih gitu kan. Karena kita kan kalau mau beli itu juga kita lihat orangnya bersih, pasti makanannya bersih. Jadi ya kami cari itu yang penampilan menarik supaya kita jual makanan. Jadi yang kami utamakan untuk mencari pegawai itu. Baru yang kedua ada bagaimana strategi kakak dalam mengelola keuangan untuk memastikan dan mendukung operasional usaha kakak. Biasanya kami itu karena kan usaha ini kita nggak pasti ya pendapatan berapa. Jadi cara kami itu ya dengan memasarkan produk dengan promosi biasanya. Jadi kayak di aplikasi Gojek, Grab, Shopee untuk meningkatkan penjualan, untuk menambahkan omset di penjualan kami. Itu biasanya kami. Baru ada yang ketiga, apa langkah kakak dalam mengambil bahan baku yang kakak gunakan? Kalau untuk bahan baku biasanya kami memang pastikan yang baru kayak roti gitu kan, kami beli harus yang baru gitu. Jadi kami bakalan pilih tuh mana yang baru mana yang enggak, karena kami udah bisa bedain kan. Kalau bahan baku yang lainnya supaya dia tetap terjaga fresh, biasanya kami ambil sebagian, bisa kami tetap kami taruh kulkas supaya dia dalam keadaan fresh. Karena kalau bahan baku kayak roti pendampingan itu kalau kelamaan di luar dia juga akan agak berubah rasanya. Jadi kami akan ngambil secukupnya dulu, sisanya kami taruh di kulkas supaya bahan baku yang kami gunakan tetap fresh. Baru ada bagaimana kakak memutuskan dalam menggunakan alat-alat dalam proses
Kalau alat ya biasa aja, karena kan apa yang kami butuhkan itulah yang kami pakai. Kayak manggangan, kami pilih yang tebal supaya nggak cepat luntur. Seperti itu sih, nggak ada yang kayak mana-mana kalau untuk alat. Karena apa yang kami butuhkan itu yang kami gunakan. Baru bagaimana metode kakak dalam mengelola usaha kakak? Metodenya seperti kan artinya yang kedua kami cek dulu sih pesaing-pesaing di sini dari usaha kami. Nanti kami tes mereka punya apa aja gitu. Jadi kalau seandainya mereka belum nggak, misalnya kayak kami dari pesaing-pesaing nggak ada nih yang menggunakan daging tiang. Jadi kami menggunakan daging tiang supaya apa? Karena berbeda dari usaha-usaha pesaing yang lain. Kayak daging beef juga mereka menggunakan daging apa, kami gunakan daging itu supaya kami berbeda. Jadi pembeli itu bisa oh sana ada daging ini gitu. Jadi mereka bisa memilih ke tempat kami. Oke kak. Baru ini yang terakhir ya kak. Bagaimana strategi kakak dalam menyesuaikan usaha kakak dengan keinginan pasar yang ada? Yang pertama itu kami memang awalnya jualan mulai jadi pasar lama-kelamaan sesuai dengan pembeli permintaannya. Misalnya kayak nasi bakar, awalnya kan pakai selai, coklat. Ternyata pembeli banyak bisa pakai seres, makanya kami ubah gitu. Jadi kami menyesuaikan secara seiring berjalan permintaan ke customer lebih suka yang mana ini. Jadi kami akan berubah seiring berjalan waktu gitu sih. Kayak misalnya orang kak banyak nih minta rasa tiramisu besoknya atau enggak